Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huriatun Hawa Budaya, saya dari kelas 4A. Di sini saya akan merangkum salah satu artikel dengan judul Dilema Penerjemah, Pentingnya Pembaca Sasaran oleh Haris Hermansyah Setiajid dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Dalam penelitian ini berfokus pada pentingnya memahami makna sebuah kalimat dalam konteks budaya. Peneliti ini bertujuan untuk memahami makna sebuah kalimat dengan memeriksa tata bahasa dan kosakatanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan fungsionalisme untuk menganalisis makna sebuah kalimat dengan fokus pada aspek tata bahasa dan linguistik. Penelitian ini juga menggunakan metode kuesioner untuk mengumpulkan informasi dari peneliti dan metode deskriptif untuk menganalisis fenomena. Lalu isi dari pembahasannya, artikel ini membahas dilema yang dihadapi oleh penerjemah terkait pentingnya memahami pembaca sasaran. Penulis Haris Hermansyah Setiajid dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta menjelaskan bahwa penerjemah seringkali dihadapkan pada tugas sulit untuk memilih antara kesetiaan terhadap teks sumber dan kebutuhan untuk memahami dan mengakomodasi pembaca sasaran. Penerjemah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti tujuan komunikasi, latar belakang budaya pembaca, dan konteks sosial untuk menghasilkan terjemahan yang efektif. Keseimbangan antara kesetiaan terhadap teks asli dan kebutuhan pembaca sasaran menjadi kunci dalam proses penerjemahan yang berhasil. Penulis juga menyoroti pentingnya pengetahuan dan keterampilan penerjemah dalam memahami konteks sosial dan budaya pembaca sasaran. Dengan memperhatikan hal ini, penerjemah dapat menghasilkan terjemahan yang lebih akurat dan bermakna bagi pembaca sasaran. Artikel ini juga memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas dalam pekerjaan penerjemah dan menggarisbawahi pentingnya memperhatikan pembaca sasaran dalam proses penerjemahan. Penerjemah juga sering dihadapkan pada dilema antara mempertahankan struktur dan makna teks asli dengan berusaha agar terjemahan mereka dapat dipahami dengan baik oleh pembaca sasaran. Hal ini memerlukan pemahaman mendalam tentang bahasa dan budaya kedua belah pihak, serta kemampuan untuk menangkap nuansa dan makna yang mungkin berbeda antara bahasa sumber dan bahasa target. Lalu, isi dari pembahasannya, dalam artikel Dilema Penerjemahan karya Haris Hermansyah Setiajid ini juga menjelaskan 4 tipe utama kesulitan kultural yang dihadapi penerjemah dalam proses penerjemahan, seperti yang dikemukakan oleh Newmark pada tahun 1988. Yang pertama yaitu kesulitan budaya material. Tipe kesulitan ini muncul akibat perbedaan benda-benda dan kebiasaan sehari-hari antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Contohnya perbedaan makanan, pakaian, tempat tinggal, sistem transportasi, dan mata pencaharian. Contohnya, teks sumbernya, in Halloween night, children visit houses in the neighborhood to play trick or treat. Teks terjemahannya, pada malam Halloween, anak-anak mengunjungi rumah-rumah di lingkungan sekitar untuk bermain trick or treat. Jadi penerjemahan ini perlu mencari padanan budaya yang sesuai dengan konteks bahasa sumber. Dalam contoh di atas, penerjemahan dapat menjelaskan tradisi Halloween kepada pembaca atau bahasa sasaran seperti Lebaran dan contoh lainnya. Lalu ada kesulitan yang kedua yaitu kesulitan keagamaan. Tipe kesulitan ini disebabkan oleh perbedaan keyakinan dan nilai-nilai agama antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Contohnya perbedaan ritual, simbol, kitab suci, dan tokoh-tokoh agama. Contohnya, and Abraham, to confirm his obedience to his God, had to slaughter his beloved son, Isaac, as a sacrifice. Jadi penerjemahan ini perlu memahami konteks agama dalam teks sumber dan mencari padanan yang tepat dalam teks sasaran atau dalam bahasa sasaran. Penerjemah juga perlu mempertimbangkan sensitivitas pembaca bahasa sasaran terhadap isu-isu agama. Lalu yang ketiga ada kesulitan ekologi. Tipe kesulitan ini muncul akibat perbedaan fenomena alam antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Contohnya perbedaan antara musim, flora, fauna, dan kondisi geografis. Contohnya itu, show a comparative
a tea to a summer day. Jadi penerjemahan ini perlu memahami konteks ekologi dalam teks sumber dan mencari padanan yang tepat dalam bahasa sasaran atau teks sasaran. Penerjemah juga perlu mempertimbangkan pengalaman dan pengetahuan pembaca sasaran atau pembaca bahasa sasaran tentang fenomena alam. Lalu yang terakhir adalah kesulitan sosial organisasi. Tipe kesulitan ini disebabkan oleh perbedaan sistem sosial dan politik antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Contohnya itu perbedaan sistem pemerintahan, struktur organisasi, dan nilai-nilai sosial. Contohnya US Secretary of State. Jadi terjemahan perlu memahami konteks sosial organisasi dalam bahasa sumber dan mencari padanan yang tepat dalam bahasa sasaran. Penerjemah juga perlu mempertimbangkan sistem dan struktur yang berlaku di bahasa sasaran. Jadi, pada kesimpulannya, kesulitan kultural merupakan tantangan yang signifikan bagi penerjemah. Untuk mengatasinya, penerjemah perlu memiliki pengetahuan yang luas tentang budaya, bahasa sumber, dan bahasa sasaran, serta sensitif terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Penerjemah juga perlu berhati-hati dalam memilih padanan kata dan frasa agar makna asli bahasa sasaran atau bahasa sumber tersampaikan dengan tepat dan mudah dipahami oleh pembaca sasaran atau bahasa sasaran. Cukup sekian rangkuman artikel dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.